selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita. Sebelum itu, jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu, buat semua kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini setiap hati kami Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau. Layakan setiap hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud Tuhan, mari datang pada Tuhan, sama-sama katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Dia yang berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari sama-sama bawa hatimu pada Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Cuma Tuhan saja, dengan segenap hatimu katakan sujud. Ini hati kami Tuhan, kami bawa-bawa hidup kami hanya padamu. Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang memulihkan setiap hati kami, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Kau yang ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami datang menyembahmu, bersujud di bawah kakimu, menyembahmu Yesus. Sebab yang bersujud dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, kasih-Mu tiada dua, cinta-Mu tiada dua. Sebab itu Tuhan
bersyukur karena sedetik pun kami tidak mampu tanpa pertolongan dari Tuhan Yesus. Kami sadari itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkan ku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup, hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkan ku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup. Makin bernyanyikan pujian ini. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Itu yang kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku. Sambungkan kedua tangan, mari nyatakan para Tuhan. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku, terkagum melihat apa yang kau perbuat. Itu yang kuatkan kami Tuhan. Mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembahmu. Kaulah alasanku hidup, kaulah alasanku, kaulah alasanku hidup. Sekali lagi katakan, kaulah alasan kami hidup Tuhan. Alasanku hidup. Haleluya, haleluya. Kau alasan kami hidup Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami jemaat-Mu dan para pelayan-Mu di tempat ini mau sungguh-sungguh memuji Engkau Tuhan. Mau bergirang, melompat di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap melakukannya, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan salam kiri kanannya, katakan Yesus alasan kami hidup. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Dengan penuh sukacita kita akan pujian ini katakan. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar.
kehidupan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, Yesus engkau jaminan hidup kami Tuhan. Kekuatan benteng kehidupan kami. Kami takkan pernah takut, sebab kami tahu engkau selalu beserta kami Bapa. Haleluya. Sama-sama kita akan berdoa Tuhan. Berjalan bersama. Yes, kami tahu Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu Bapa. Katakan tanganmu yang menopang kami. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau itu kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Yang sungguh-sungguh jemaat Tuhan katakan. Akan kami gantah Tuhan. Tanganmu menopang. Amin. Jalani kehidupan. Mari kita angkat tangan kita katakan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Mari kita melompat jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, sekali lagi katakan benteng. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Puji namamu Bapa, Kaulah kekuatan kami Tuhan, satu-satunya pengharapan hidup kami. Kami takkan pernah ragu dan khawatir. Terima kasih Yesus buat firman-Mu yang menjadi kekuatan kami Bapa. Mari jemaat Tuhan katakan. Penopang hidupku, panji keselamatan.
Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Saya persilakan bagi yang bertugas. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Pertobatan adalah hidup berpaling dari dosa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Mari baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Demikian katekismus kita, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya infokan kepada jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, boleh diarahkan ke lantai bawah, ke lantai dasar, di ruangan Daud, akan dilayani dan akan didoakan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan mengkalibrasi hati kita. Biarkan firman-Nya ini kita hidupi di dalam kehidupan kita. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini sama-sama kata. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku
campur tangan Tuhan semuanya sia-sia dalam hidup kita. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semuanya campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sambil sama-sama katakan, Ku sadar semua karena cinta-Mu. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih mari jemaat Tuhan, setia-Mu Tuhan. kita imani pujian ini. Kita sama-sama katakan, Wah, karena cinta-Mu, ku akui semua karena. yes, ini pengakuan iman kami Tuhan kepadamu Bapa. Kami tak mungkin Tuhan bisa melewati semua tanpa campur tangan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku sadar semua karena cinta-Mu, akan kami akui. Ku akui semua karena berkat-Mu. Amin. Tak mungkin semua tanpa campur Tangan-Mu takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setia-Mu Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini karena kami tahu kebaikan-Mu tidak pernah usai dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada pagi hari ini karena kasih sayang-Mu, karena cinta-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami buka mata pendengaran kami, dan kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kami menangkap sesuatu dari Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan. Dan bukan hanya sampai kami mengerti, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Kami yakin Tuhan dan percaya ada kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin ada gangguan-gangguan yang membuat kami tidak fokus. Oleh karena itu bungkus kami semua di tempat ini. Sehingga kami mampu berdiri, kami mampu memperhatikan dari awal sehingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini, urapi setiap kami di tempat ini. Termasuk urapi hamba-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan
Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini Lebaran hari kedua, dan puji Tuhan minggu kemarin agak sedikit cerah, hari ini yang agak sedikit mendung gitu ya. Saya ingin percaya tidak mengubah semangat kita untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita akan bersama-sama membahas tema, dan ada sesuatu hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, dan saya yakin kita semua pagi hari ini siap belajar firman Tuhan. Kita akan berbicara mengenai kesucian dan pemakaian Tuhan. Nah, banyak orang ya percaya dan sebenarnya memiliki kerinduan yang sama dalam hatinya. Apa itu? Siapa di sini yang ingin dipakai Tuhan lebih lagi dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Yang angkat tangan berarti nggak pengen dipakai. Oh gitu ya. Enggak ya. Saya yakin kita semua ingin dipakai Tuhan lebih lagi. Ingin hidupnya berarti. Betul atau tidak? Karena saat kita dipakai Tuhan, pasti hidup kita berarti. Hidup kita ingin membawa dampak bagi banyak orang. Nah tetapi masalahnya begini. Seringkali yang kita bayangkan saat Tuhan memakai orang, itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Ya kita membayangkan Tuhan hanya pakai orang yang berbakat. Kita membayangkan Tuhan hanya menggunakan orang yang pandai berbicara. Tuhan menggunakan orang yang punya privilege tertentu. Misalkan dia punya uang, dia punya koneksi. Kita selalu kadang-kadang berpikir seperti itu. Akibatnya banyak kita yang kemudian merasa tidak layak, merasa nggak mampu. Ya. Mungkin di tempat ini juga yang berkata, saya juga bukan pendeta, saya bukan pengkhotbah. Aduh, saya nggak punya talenta luar biasa. Mungkin saya nggak bisa dipakai Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini ayat yang kita baca dan Alkitab menunjukkan sesuatu yang upside down yang sangat berbeda. Ya. Karena kita juga begitu kan, kita menilai seseorang berdasarkan kemampuan, kita menilai orang berdasarkan talenta, kita menilai orang berdasarkan karisma. Wah, orang itu dipakai Tuhan karena pintar bicara, orang itu dipakai Tuhan karena pelayanannya luar biasa, uangnya banyak, pengikutnya banyak, followernya banyak, orang ini punya koneksi. Saya mau kasih tahu, Alkitab yang kita nanti lihat sama-sama menunjukkan bahwa ukuran Tuhan tidak sama dengan ukuran manusia. Cara melihat Tuhan, cara memakai Tuhan tidak sama dengan cara kita melihat. Dunia cari orang paling hebat, tapi Tuhan tidak cari orang paling hebat. Nah, kita akan bicara sama-sama pagi hari ini. Orang seperti apa yang Tuhan mau pakai? Saudara siap? Haleluya. Saudara siap? Baik, kita buka sama-sama dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Ya, 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 3, 2, 1. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, kalau saya mau sebelum kita membahas ini lebih lanjut, saya mau kita lihat latar belakangnya. Surat Timotius ini kepada Timotius itu ditulis sama Paulus ketika Paulus itu berada di penjara di Roma. Dan Paulus waktu menulis surat ini, dia menunggu eksekusi untuk digerek. Saudara, untuk dipancung ya. Ini sebenarnya yang terjadi sama Paulus. Tapi Paulus dia ingat dia punya anak rohani namanya Timotius. Nah, Timotius waktu dikirimi surat ini dia sedang menjadi seorang pemimpin di jemaat di Efesus. Kita selalu tahu ya, Timotius ini relatif muda. Masih muda dibandingkan orang-orang yang sebayanya yang menjadi pemimpin. Makanya kita lihat, janganlah menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita ingat ya ayat itu, karena memang Timotius waktu dia menjadi pemimpin, dia masih sangat muda, relatif muda. Dan biasanya penyakit orang yang menjadi pemimpin saat masih muda adalah rasa minder. Bukan hanya rasa minder, ia kurang percaya diri. Dan saya bisa menduga dari apa yang ditulis oleh Paulus,
Timotius ini orang yang kurang bisa berbicara. Kenapa? Karena dia disuruh menghindari perdebatan. Orang kalau berdebat, dia harus pintar bicara. Harus pintar bangun argumen. Nah, ternyata Timotius ini bukan orang yang seperti itu. Ya. Dan di jemaat yang Timotius pimpin di sana, terjadi beberapa hal. Ada konflik, ada tekanan sosial dari luar. Ada munculnya juga ajaran sesat dari dalam. Kalau kita nanti baca di ayat sebelumnya dan di ayat sesudahnya, kita mendapati dua nama, ada namanya Hymenaeus dan Philetus. Mereka mengajarkan bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Dan ini merusak doktrin Kristen. Ada yang seperti ini dulu kita pernah terjadi juga, kalau nggak salah ya. Yang mengatakan bahwa nanti kiamat akan terjadi tahun 2012 tanggal 12, bulan 12, 2012. Katanya kiamat. Ada yang mengikut sekte itu, kemudian dia jual barang-barangnya, hidup seenaknya. Atau bahkan hidupnya malah kebaliknya, bukan seenaknya, malah semakin suci, nggak mau kerja, nggak mau. Ini juga ada terjadi di zaman itu. Dan ini juga yang dihadapi oleh seorang anak muda yang namanya Timotius. Tapi masalahnya, Timotius waktu dia berhadapan dengan Hymenaeus dan Philetus, dia merasa minder. Dia merasa powerless, tidak punya kekuasaan, tidak punya kuasa untuk melawan mereka. Makanya nanti kalau kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan gini, jadilah kuat. Coba nanti baca, jadilah kuat. Jadi seolah-olah Paulus sedang melakukan yang namanya moral boosting. Tahu moral boosting? Dibangkitkan lagi semangatnya kepada seorang Timotius. Karena yang dia hadapi sesuatu yang berat. Ya. Nah lalu kemudian setelah Paulus cerita dan lain sebagainya, Paulus sampai ke metafora yang ini nih, yang kita baca ya barusan. Ya. Nah kita akan mulai melihat apa maksud Paulus menjelaskan mengenai rumah besar dan segala perabotannya. Kita tahu ya, Timotius itu seorang hamba Tuhan, bukan developer rumah. Ya kita juga bukan developer rumah pagi hari ini. Tapi kenapa Paulus mengambil cerita mengenai gambaran rumah yang besar. Ya. Nah kalau kita lihat apa yang Paulus katakan, dalam rumah yang besar ada perabot yang terbuat dari emas dan perak, ada yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Paulus mencoba mengkontraskan dua ini dan memang pada saat itu, ya, pada saat zaman itu, waktu zaman Paulus dan Timotius masih hidup, di dalam rumah memang ada dua macam perabot. Jadi Paulus mengambil metafora ini karena memang kebudayaannya seperti itu. Jadi dimaksud dengan maksud perabot untuk maksud mulia, ini maksudnya perabot yang terbuat dari emas, dari perak, sesuatu yang terhormat. Misalnya kalau kita menjamu tamu ada yang namanya gelas. Gelas itu terbuat dari, kalau zaman dulu, kalau orang kaya banget itu dia pakai emas. Dia harus menjamu supaya karena ini tamu yang mulia, maka dia menggunakan bahan yang dari emas. Termasuk nanti sendoknya minimal perak kalau dia menjamu seseorang. Serbetnya itu harus dari sutra yang halus dan lain sebagainya. Artinya dianggap bernilai dan dianggap ini tahan lama. Mulia dan tahan lama, ini yang emas. Tetapi di dalam rumah juga ada perabot-perabot yang lain yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan harian. Dan menariknya, yang dipakai untuk kebutuhan harian inilah yang bentuknya kayu, ya, lalu kemudian dari tanah liat. Bukan hanya untuk kebutuhan harian, untuk tempat-tempat yang kotor, misalkan. Ya, dia pakai yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Jadi maksudnya kurang mulia bukan berarti berdosa loh ya. Waktu Paulus ngasih tahu ini, dalam rumah itu menggambarkan tentang gereja Tuhan, tentang komunitas Tuhan. Dan di dalam komunitas Tuhan ada peran dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi kurang mulia bukan berarti lebih berdosa atau kurang berdosa, bukan. Ya. Dalam metafora ini, Paulus nggak berkata juga begini, ada orang yang ditentukan jadi emas, ada orang yang ditentukan jadi kayu atau tanah liat, bukan. Ini bukan masalah takdir. Ya, Paulus berkata karena begini, kalau ini masalah takdir, maka di ayat 21 kan Paulus berkata ini, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi ini bukan masalah takdir. Tetapi Paulus mau berkata hal yang lain karena dikatakan jika seseorang menyucikan dirinya. Artinya begini, kalau kamu terbuat dari kayu atau terbuat dari ini perabot masih bisa digunakan untuk hal yang mulia. Sebaliknya, yang emas pun bisa dipakai untuk kurang mulia. Itu logika yang ingin dibangun Paulus. Jadi waktu Paulus berkata, jika seseorang menyucikan dirinya, artinya status emas dan perak
kayu dan tanah liat bisa berubah. Yang terbuat dari kayu tanah tidak selamanya dipakai untuk kurang mulia. Sebaliknya, yang terbuat dari emas atau perak tidak selamanya dipakai untuk yang mulia. Sampai sini saya harap jemaat Tuhan mengerti ya. Jadi perumpamaan ini Paulus sampaikan kepada kita supaya kita mendapatkan gambaran. Saya akan kasih gambaran. Bapak Ibu kalau ke tempat, kalau misalkan ada tamu datang ke rumahnya, Bapak Ibu akan menyajikan minuman dengan yang kotor atau yang bersih. Walaupun itu terbuat dari kayu atau tanah. Betul? Jadi bukan terlihat dari bahannya, tetapi dari kebersihannya. Makanya Paulus mengatakan, kalau kamu menyucikan, kalau kamu bersihkan, ini bisa dipakai untuk yang mulia. Jadi Paulus mau menggambarkan kepada kita, memang gelas kedua sederhana, tapi dia lebih bersih. Jadi mengerti ya maksudnya, kenapa dia ngomong begitu? Karena Timotius itu sedang dalam keadaan yang ini nih. Dia berhadapan dengan Himenius dan Miletus yang secara ini emas ini. Tapi Paulus mau mengingatkan Timotius, walaupun kamu kayu atau tanah, tapi kalau kamu bersih, Tuhan pakai kamu lebih lagi. Halo? Ya. Menariknya, Paulus juga mau menyampaikan dan firman Tuhan juga mau menyampaikan hal yang sama dalam kehidupan kita. Bukan bahan material yang menentukan perabot tersebut dipakai untuk sesuatu yang mulia atau tidak. Tetapi kebersihan dan perabotannya. Saya pakai kata yang mana yang lebih siap yang dipakai. Jelas tentu yang bersih. Ya. Makanya saya mau kasih tahu logika Paulus sederhana. Perabot yang sederhana yang lebih bersih lebih berguna daripada perabot emas tapi kotor. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu pagi hari ini, dengar baik. Tuhan itu tidak mencari perabotan yang paling mahal bahannya. Tapi dia cari yang paling bersih. Karena yang bersih siap dipakai. Maka kaitannya dalam pemakaian Tuhan, dengar baik. Kesiapan kita, kemauan kita untuk disucikan itu lebih penting daripada talenta. Yang mengerti katakan amin. Artinya bagaimana? Engkau boleh talentamu, engkau boleh talentamu paling banyak, engkau paling berbakat, engkau boleh paling pandai, engkau boleh paling kaya, engkau boleh paling banyak koneksi, engkau boleh paling banyak berkuasa. Tapi maaf, yang Tuhan cari bukan cuma sekedar itu. Yang Tuhan cari orang yang siap, mau dibersihkan. Halo? Ya. Bukan sekedar orang yang mau, tetapi orang yang mau hatinya terus disucikan dan dibersihkan. Makanya dengar baik, kalau hari ini kau merasa saya nggak punya apa-apa, saya bukan orang kaya, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa. Dengar baik, kalau engkau mau, hatimu mau, bukan cuma sekedar mau ya, mau dibersihkan, mau disucikan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi sebaliknya, engkau mau berbakat seperti apapun, engkau mau punya koneksi, punya uang, punya privilege segala macam. Tapi kalau engkau nggak pernah mau dibersihkan, mau disucikan, Tuhan akan lewatkan kita. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tidak kesulitan mencari orang yang berbakat, betul atau tidak? Dia tahu orang yang berbakat. Dunia penuh dengan orang berbakat, dunia penuh dengan orang pintar, dunia penuh dengan orang yang punya berbagai macam privilege. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan cari, bahkan gini ya, dunia banyak orang yang mau melayani Tuhan mau, tapi begitu mau dibentuk, dia mundur. Tuhan juga tidak cari orang yang sekedar mau. Tapi Tuhan benar-benar cari orang yang mau dibentuk karakternya. Yang mau dibersihkan, yang mau disucikan. Karena jauh lebih langka orang yang mau seperti itu. Banyak orang yang mau, tapi orang yang langka itu orang yang mau betul-betul bersedia hidup bersih di hadapan Tuhan. Inilah yang Paulus maksudkan dengan apa? Perabot untuk maksud yang mulia. Tapi ironisnya begini, banyak orang ingin dipakai Tuhan tetapi tidak banyak mau yang diproses oleh Tuhan. Ini masalah. Banyak orang yang mau dipakai Tuhan tetapi hidupnya tidak pernah mau diproses, tidak mau dibersihkan oleh Tuhan. Halo? Nah pertanyaannya begini, apakah seseorang harus bersih dulu baru dipakai Tuhan? Nah ini kan kita harus bertanya dulu nih, kita harus dalami dulu. Apakah orang harus bersih dulu dipakai Tuhan atau justru Tuhan memakai seseorang untuk membuatnya menjadi bersih? Nah kalau kita lihat tadi, yang tadi seolah-olah, ini seolah-olah ya, seolah-olah Tuhan berkata, oh kamu harus bersih dulu,
baru bisa dipakai. Itu tidak sepenuhnya benar tapi tidak sepenuhnya salah. Karena Alkitab itu menunjukkan bahwa banyak semua tokoh besar hidupnya itu belum betul-betul bersih, belum betul-betul matang. Tetapi dia bersedia dan mau dibersihkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi letaknya bukan pada bersihnya, tetapi mau atau tidak engkau dibersihkan. Makanya dikatakan, jika engkau mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Coba contoh, Musa. Musa ketika dipanggil Tuhan, baru jadi buronan, dia habis bunuh orang. Halo? Emosinya belum matang karena emosinya meledak-ledak. Karakternya belum stabil, penuh ketakutan. Dan berulang kali Tuhan panggil dia tolak. Daud dipakai Tuhan sejak masih muda, diurapi sejak masih muda. Tetapi kita tahu Daud gak sempurna, ada dosa besar juga dalam hidupnya. Siapa lagi Petrus? Petrus waktu jadi murid Yesus, dia nyangkal Yesus 3 kali. Kurang buruk apa? Tapi perhatikan, mereka bukan orang-orang yang sudah bersih dipakai Tuhan. Mereka orang-orang yang mau dibersihkan oleh Tuhan, yang mengerti katakan amin. Ya. Alkitab, tahu nggak kalau kita lihat tokoh-tokoh ini dan masih banyak tokoh yang lain, itu artinya apa? Tuhan sering memakai orang yang masih mau dibentuk karakternya, yang masih mau diproses karakternya. Karena kalau menunggu sempurna, nggak mungkin Tuhan bisa, nggak mungkin kita bisa menjadi sempurna. Ya. Tetapi saya juga yakin Tuhan bisa memakai orang yang belum sempurna, tetapi di saat yang bersamaan Tuhan terus proses dia untuk hidup dalam kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya 2 Timotius ini dia menekankan sesuatu yang berbeda. 2 Timotius menekankan bahwa semua kita bisa dipakai Tuhan. Betul, iya dan amin. Tetapi Tuhan mau juga kita terbiasa hidup dalam kekudusan. Yang mengerti katakan amin. Karena itulah pada saat kita mau dipakai Tuhan, engkau juga harus mau diproses oleh Tuhan. Sehingga kau semakin bersih, semakin suci, semakin murni. Itulah yang disebut dengan pemakaian Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Paulus sedang berbicara. Tuhan memang memakai manusia yang belum sempurna. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan memanggil manusia untuk hidup disucikan. Supaya kita semua semakin siap dipakai. Dipakai Tuhan itu seringkali bukan tanda bahwa engkau selesai diproses. Tetapi tanda bahwa engkau sedang diproses Tuhan. Halo? Kalau kamu sedang dipakai Tuhan, itu di saat yang bersamaan Tuhan sedang proses hidupmu. Jadi jangan mengeluh. Dan menariknya begini, Alkitab menunjukkan bahwa pemakaian Tuhan itu adalah sarana juga pembentukan karakter. Ngerti maksud saya ya? Kalau kau sedang dipakai Tuhan, Tuhan sedang juga membentuk di saat yang bersamaan, sedang bentuk karaktermu. Semuanya jelas kok. Di Alkitab ada contohnya. Ke-12 murid Yesus sering bertengkar, sering ngamuk. Tukang bohong dan lain sebagainya, ada yang koruptor di sana. Tapi Tuhan mau justru Tuhan Yesus tetap pakai mereka karena Tuhan Yesus tahu. Pemakaian Tuhan justru disitulah muncul proses pembentukan. Mereka belajar bergantung sama Tuhan, mereka belajar kerendahan hati dari Tuhan. Makanya Tuhan gak pernah panggil orang yang sempurna sekali lagi. Tuhan panggil orang yang mau untuk diproses. Ya. Kalau kita lihat lagi ke belakang tadi, Musa setelah diproses sama Tuhan memang dia penakut. Tapi akhirnya dia taat. Daud memang dia jatuh dalam dosa, tapi dia mau dibentuk. Dia berani bertobat dengan pertobatan yang sadar. Petrus memang dia menyangkal Yesus, tapi kemudian dia bangkit kembali. Dia dibentuk oleh Tuhan. Semua yang tadi diproses oleh Tuhan. Di saat yang bersamaan dipakai dan diproses. Yang mengerti katakan amin. Implikasinya begini Bapak Ibu, dengar baik. Karena orang dipakai Tuhan itu bersamaan dengan dia diproses Tuhan. Makanya Bapak kita semua, Bapak Ibu kita semua yang hadir, harus berikan kesempatan sama orang untuk dibentuk dalam pemakaian Tuhan. Halo? Kalau kita tahu bahwa pemakaian Tuhan ternyata adalah proses yang Tuhan lakukan untuk menyucikan dan membentuk karakter kita, artinya kita harus memberikan kesempatan sama orang untuk dipakai Tuhan. Kita harus berikan kesempatan sama orang untuk kemudian dia bisa melayani Tuhan. Memang betul Tuhan bisa pakai kita di mana saja, tempatkan kita di mana saja. Tetapi tempat paling ideal untuk Tuhan bentuk kita adalah dengan melayani. Halo? Ya.
Tempat paling ideal di mana kita dipakai Tuhan dan bersamaan dengan itu kita dibentuk karakternya adalah melalui pelayanan di gereja. Makanya saya mau kasih tahu ya, kalau kita lihat pelayan Tuhan, semua yang ada pelayan Tuhan di tempat ini, kita harus mindsetnya itu kita rubah. Mereka ini bukan orang sempurna, halo. Yang terima tamu, yang semua di belakang, ini kita bukan orang sempurna. Kita yang duduk juga pun bukan orang yang sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna. Walau saya dipakai Tuhan, di saat yang bersamaan, saya juga sedang diproses Tuhan. Pelayan Tuhan di tempat ini semuanya pada saat mereka dipakai Tuhan untuk melayani, di saat yang bersamaan mereka juga sedang diproses oleh Tuhan. Makanya hati-hati kalau di gereja sikap menghakimi harus dihindari. Kenapa? Semuanya sedang diproses. Jangan sampai kita lihat, wow, pemain keyboardnya kemarin saya lihat pergi merokok di sana. Lalu kita judge dia. Padahal bisa jadi dia satu hari dulu 5 bungkus. Sekarang 1 bungkus 5 hari tidak habis-habis. Berubah, diproses. Tapi orang di gereja seringkali menghakimi tidak melihat proses. Ini yang bahaya. Dengar baik, di gereja kita bukan sedang menilai siapa yang dipantas dipakai Tuhan. Tapi kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk membentuk setiap orang yang hadir. Termasuk pelayan Tuhan di tempat ini. Halo? Setiap orang yang ada di ruangan ini, kita semua di saat yang bersamaan melayani Tuhan. Di saat yang bersamaan kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang disucikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun mungkin memang benar, enggak semua orang yang dipakai Tuhan, bahkan melayani otomatis mengalami pembersihan. Karena pembersihan membutuhkan respon kita. Karena kalau kita melihat realita biasanya gini, orang yang dipakai Tuhan itu jatuh dalam 2 ekstrem. Yang pertama, kemungkinan besar dia betul-betul bisa bertobat, betul-betul dia bisa disucikan. Tetapi yang kedua, bisa jadi dia jadi sombong. Seperti siapa? Orang Farisi. Orang Farisi dipakai Tuhan, tapi apa? Menjadi sombong. Tapi lihat Yusuf diproses oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia? Dia menjadi orang yang rendah hati dan mau mengampuni. Diproses sama Tuhan, sama-sama diproses Tuhan, tapi outputnya berbeda. Makanya dengar baik, kalau sedang dipakai Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan tugas demi tugas, jangan minta berhenti, jangan mengeluh. Karena itulah sarana yang Tuhan pakai untuk proses kita menjadi lebih bersih, menjadi lebih suci. Dan pemakaian Tuhan akan luar biasa dalam hidupmu. Tapi kalau kita mundur, kita ngomong, kebanyakan saya nggak sanggup, alasannya banyak banget. Bagaimana kita mau diproses sama Tuhan? Bagaimana kapasitas kita mau diperbesar? Bagaimana kemampuan kita bisa diupgrade kalau kita kerjaannya mengeluh-mengeluh? Makanya 2 Timotius menjadi sangat penting. Kenapa? Paulus nggak berkata sama Timotius, teruslah melayani. Tetapi Paulus berkata, dengar baik Timotius, kalau seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan dipakai oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Pemakaian Tuhan akan bersamaan dengan pembentukan karakter dan penyucian hidup. Setiap kali Tuhan pakai orang, kalau orang ini berespon dengan benar, maka yang terjadi adalah Tuhan akan pakai dia langkah demi langkah. Dari perkara kecil ke perkara yang besar. Kalau orang dipakai Tuhan bisa gak jatuh? Bisa. Karena tadi saya katakan kita semua sedang diproses. Daud pun bisa jatuh. Semua kita rawan untuk jatuh, makanya kita perlu anugerah Tuhan. Tapi kau dengar baik, kita dengar baik pagi hari ini. Kalau engkau sedang diproses Tuhan, engkau mengalami kejatuhan apapun, bangkit kembali. Karena anugerah Tuhan selalu tersedia. Seperti seorang Daud, waktu dia jatuh, dia gak kemana-mana. Dia datang ke pelukan Tuhan, dia bertobat dengan dalam. Apa yang terjadi? Pemakaian Tuhan lebih besar dalam hidupnya. Mungkin bukan melalui dia, tetapi melalui keturunannya. Halo? Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan berikutnya muncul begini. Bagaimana seseorang kemudian pada saat dipakai Tuhan menjaga hidupnya tetap bersih, tetap siap dan tetap setia dalam pemakaian Tuhan? Ya. Bagaimana kita bisa menjaga seperti tadi? Walaupun kita kayu, tanah liat, tapi bagaimana kita bisa menjaga kita bersih? Nah, Paulus tidak menjawab hal ini dengan teori yang rumit. Minggu lalu kita sudah belajar ya, Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan apa? Penyucian pembaruan hati itu melibatkan 3. Yang pertama Roh Kudus, yang pertama firman Tuhan, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga adalah respon manusia. Nah, respon manusia, firman Tuhan dan Roh Kudus itu urusan Tuhan. Tetapi respon manusia adalah urusan kita. Sama-sama katakan urusan saya.
Respon manusia itu bagian kita, tanggung jawab kita. Dan kalau kita bicara respon yang Tuhan mau adalah taat, setia, dan mau. Betul atau tidak? Kalau kita taat, setia, dan mau, maka kita bisa melalui proses itu. Makanya Paulus memberikan gambaran yang sangat sederhana. Kalau di ayat 20, kan ayat 21, ayat 22, dia itu berbicara tentang sisi aplikatifnya. Tetapi Paulus sebenarnya menggambarkan bagaimana kehidupan yang harusnya dikuduskan itu di ayat ketiga sampai dengan yang ketujuh. Apa di ayat ketiga sampai dan 7 dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dan 7? Paulus kasih tahu Timotius bagaimana cara hidup seseorang yang disucikan, seseorang yang dipakai Tuhan. Dia pakai 3 metafora. Yang pertama apa? Prajurit. Yang kedua apa? Atlet. Ini bukan Mike Tyson. Ya. Yang ketiga apa? Petani. Jadi waktu Paulus kasih tahu, kamu ini tanah liat, tapi kamu bisa hidup dipakai Tuhan terus kalau kamu melakukan hidupmu, menjaga hidupmu, terus disucikan, terus diproses seperti ketiga metafora ini. Apa itu? Kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Nah, yang pertama, disiplin rohani apa yang sebenarnya Paulus maksudkan untuk juga kita lakukan, sama seperti Timotius suruh lakukan. Yang pertama, Paulus menggunakan metafora prajurit. Metafora prajurit kalau kita baca, saya akan bacakan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Dikatakan gini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kayak yang 4 sama-sama, 3, 2, 1. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini bicara tentang fokus dan menjauhi gangguan. Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu ini ada seorang tentara berada di medan perang, sekelilingnya ada misalkan kita perang Israel dan Iran, kita ada di situ. Jadi tentara misalkan, entah tentara mana gitu ya. Peluru berterbangan, bom di mana-mana, situasi penuh tekanan. Ada nggak orang kira-kira tentara yang kemudian live TikTok? Lalu kemudian lupa, berapa nih komentarnya di Instagram, orang lagi perang tembak-tembakan, dia pergi lihat Instagram. Dia lihat lagi, berapa likes-nya? Saya lupa tadi check out keranjang kuning. Ada tentara yang seperti itu, ada prajurit yang seperti itu, enggak dong. Dia pasti seorang tentara, dia akan fokus pada medan peperangannya. Dan yang paling penting dia fokus bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Bagaimana dia strike, lurus melakukan apa perintah komandannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kenapa Paulus menggunakan metafora prajurit? Banyak orang kehilangan fokus karena sibuk dengan hal-hal yang membuat dia nggak berkenan sama komandannya. Halo? Sibuk membuktikan diri, sibuk mencari pengakuan. Ada lagi yang sekarang lagi ngetren, sibuk ngurusin orang lain padahal hidupnya juga belum beres. Ini yang mengakibatkan fokusnya sudah nggak jelas lagi. Harusnya fokusnya berkenan kepada komandannya, karena ngurusin orang lain dia nggak berkenan, orang lain malah berkenan. Ada yang seperti itu. Ya. Ingat, satu masalah, saya mau kasih tahu. Utamanya seorang prajurit adalah supaya dengan demikian ia apa? Berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita? Yesus, Bapa di sorga. Makanya pemikiran kita, fokus kita adalah siapa yang harus kita senangkan, siapa yang harus kita tinggikan, siapa yang harus kita berkenan kepadanya. Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Ini komandan kita. Kenapa kita harus kenapa fokusnya hanya Tuhan? Roma 11 ayat 36 berkata apa? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Apa? Bagi Dia. Ini loh komandan kita. Ini loh fokus kita. Hanya kepada Tuhan, bagi Tuhan. Ketika seseorang fokus kepada Tuhan, maka dia tidak lagi melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Betul atau tidak? Kalau orang fokusnya kepada Tuhan, maka dia nggak cari pengakuan manusia, nggak cari keuntungan pribadi. Makanya prajurit ini berbicara tentang motivasi. Sama-sama katakan motivasi. Kalau seseorang memberi, kalau seseorang melayani, kalau seseorang dipakai Tuhan dengan fokus agar Tuhan berkenan kepada dia, maka saya pastikan orang itu nggak akan hitung lagi timbal baliknya. Dia akan memberi karena dia pengen berkenan kepada komandannya. Dia akan melakukan pelayanan karena dia mau berkenan komandannya. Enggak ada lagi dia memberi supaya dia diberkati. Enggak ada lagi melayani supaya usaha lancar. Enggak ada lagi. Kenapa? Karena fokusnya hanya untuk komandannya.
Sama kalau di dalam dunia kerja. Kalau di dalam dunia kerja, standar kerjanya kita adalah bekerja untuk Tuhan, standar kerjamu berubah. Kenapa? Karena Tuhan bisa lihat kita dimanapun dan kapanpun. Apapun yang kita lakukan. Mau lagi santai-santai, mau lagi apa, Tuhan bisa tahu. Ya. Halo? Kalau kita tahu bahwa standar kerja kita untuk Tuhan, maka kita tidak lagi bekerja hanya untuk gaji. Hanya untuk penghidupan. Tapi dia tahu, pekerjaan ini adalah bentuk tanggung jawab dia terhadap Tuhan. Halo? Karena saya yang percaya begini. Fokus kepada Tuhan itu membebaskan kita dari kebutuhan untuk terus membuktikan diri kepada manusia. Kalau kita punya fokus kepada Tuhan, orang mau bilang apapun sekitar kita akan tutup telinga. Kita akan fokus sama Tuhan. Apapun yang saya lakukan, semuanya untuk Tuhan. Bagi dia segala kemuliaan bagi Tuhan. Nah di sini, Paulus kasih tahu. Karena di ayat ketiga, dia ngomong tentang prajurit. Di ayat 22, Paulus ngomong begini, caranya, kalau kamu mau hidup seperti prajurit yang fokus, maka yang pertama, apa dikatakan? Jauhilah nafsu orang muda. Dan ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari. Apa itu soal yang dicari? Ngurusin hidup orang. Yang bodoh dan tidak layak. Paulus kasih tahu, hati-hati dengan dorongan orang muda. Dorongan yang sering menguasai hati orang muda. Nah, nafsu orang muda yang dimaksud di sini adalah nafsu atau dorongan yang berpusat pada diri sendiri. Kan orang muda kan sering begitu, tuh anak-anak muda sering begitu. Ingin membuktikan diri sendiri, ingin membuktikan terlihat benar, ingin menang dalam diskusi, pengen diakui orang. Ya. Hati-hati, seseorang bisa aktif membela kebenaran, tapi sebenarnya yang dia bela egonya sendiri, bisa. Banyak orang seperti itu. Tapi kalau kita mengarahkan fokus kita, seseorang bisa terlihat paling benar, paling pintar, paling rohani. Tapi Paulus tahu, kamu sedang membela dirimu, kamu sedang gak bela Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu ya, dorongan muda ini, jangan hanya kita berpikir itu penyakitnya anak muda. Karena banyak juga orang tua yang terlambat puber. Jadi kena juga dorongan anak muda. Ya, terlambat nakal istilahnya. Apa ya, kalau orang bilang itu terlambat nakal, ada yang kayak seperti itu loh. Usianya mungkin sudah tua, tapi masih pengen terus ke hidupnya kayak dorongan anak muda. Jadi dorongan anak muda ini bukan nasihat, bukan untuk anak muda juga. Buat kita semua yang usianya sudah 40 tahun ke atas, kita juga bisa kena. Betul apa betul? Iya, kita ingin merasa diakui, kita ingin menang diskusi, selalu merasa benar, itu dorongan anak muda juga. Ya, biasanya terlambat puber kalau kayak begini kan. Halo? Nah kalau khusus buat orang muda, coba deh lihat dorongan nafsu muda itu apa? Yang nyata-nyata. Pacaran sebelum waktunya, itu juga nafsu orang muda. Ya. Makanya banyak juga suami-suami pacaran setelah menikah. Kan aneh. Karena dorongan orang muda. Terlambat puber. Hati-hati, ini bikin gak fokus. Ini bikin kita tidak bisa fokus sama Tuhan. Ya. Kalau saya mau tanya sama jujur anak-anak muda yang hadir pagi hari ini. Kamu pacaran belum pada waktunya, itu untuk apa? Iya Kak, supaya ada yang kantarkan saya kalau malam-malam gojek. Kamu cari gojek atau cari pasangan hidup? Kadang-kadang susah membedakan. Ya. Halo? Ada banyak orang yang pacaran sebelum pada waktunya. Ini Kak, supaya kalau ke gereja ada yang semangatin. Biar sama-sama ada ke gereja. Bilang saja kau takut pergi ke gereja, malu-malu. Itu kan sebenarnya untuk kepentingan dirimu sendiri. Semua yang berkaitan dengan nafsu dorongan anak muda, pasti kiblatnya diri sendiri, bukan kiblatnya ke Tuhan. Betul apa betul? Makanya hati-hati. Ini yang bikin kita tidak fokus. Ya. Hati-hati. Dengar baik, tapi ketika kita fokus, hidup kita benar-benar untuk Tuhan. Justru kalau kita fokusnya sama Tuhan, nafsu orang muda tadi akan hilang kekuatannya. Kalau fokusnya kepada Tuhan. Makanya disuruh sama Paulus, hindari. Makanya nanti di ayat 22 sampai ke bawah, itu dia aplikatif dari apa yang terjadi di metafora yang Paulus sampaikan di ayat ketiga sampai dengan ketujuh. Kita lagi maju yang kedua, metafora tentang atlet. Ya, hidup menurut aturan. Kita baca sama-sama, Matius 2 Timotius 2 ayat 2 ayat 5, 3, 2, 1. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.
Bapak Ibu bayangkan kalau kita jadi atlet, ya, kita menang, ya. Orang hanya lihat kemenangannya di depan, tapi orang tidak lihat ternyata seorang atlet anggaplah atlet apapun, nge-gym lah misalkan. Seorang atlet dia bisa menang, angkat beban dan lain sebagainya. Tapi orang itu nggak tahu bahwa pagi-pagi orang nge-gym dia bangun lari pagi. Kita masih tidur, dia sudah bangun lari pagi. Kita masih ngorok, dia sudah kelilingi itu Unhas berapa kali. Orang yang atlet, dia pasti akan jaga pola makannya, betul atau tidak? Ya, kita makan babi tiap hari, dia karbohidrat, no. Protein, yes. Dada ayam, wah. Dia akan jaga sekali makanannya. Ketika kita sedang enak-enak, lelah-lelah di rumah, seorang atlet yang baik, dia nggak menyerah karena lelah, dia terus melatih tubuhnya. Karena apa? Dia mau bertanding dengan baik, dia mau bertanding mengikuti aturan. Karena seorang atlet tahu, kemenangan tidak terjadi pada hari pertandingan. Justru kemenangan dibentuk dalam disiplin setiap hari. Makanya kalau kita bicara tentang metafora atlet, makanya kita bicara tentang disiplin setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Ya. Bagaimana disiplin kita? Banyak orang yang ingin hidupnya disucikan, dibersihkan, agar bisa dipakai Tuhan, tapi nggak mau jalani proses disiplin seperti seorang atlet. I'm sorry, nggak akan menang dalam pertandingan. Dalam dunia olahraga, atlet nggak menang hanya saat bertanding. Ia jalani latihan yang keras, menjaga pola makan, pola tidur, ikuti aturan. Kalau dia langgar aturan, walaupun dia menang, hadiahnya bisa didiskualifikasi. Paulus dia kasih gambaran ini, supaya kalau engkau mau disucikan dan dibersihkan, engkau harus punya gaya hidup seperti seorang atlet, yaitu disiplin. Intinya begini, engkau mau dipakai Tuhan, hidupmu nggak bisa seenaknya. Engkau mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, engkau nggak bisa hidup seenaknya. Yang mengerti katakan amin. Disiplin masalah tubuh, termasuk disiplin makanan. Jangan makan babi tiap hari. Saya juga itu tertegur ya. Stok babi saya ada. Jangan makan yang makanan junk food tiap hari. Jaga kesehatan, jaga pola istirahat. Jangan main game dari pagi sampai pagi. Istirahatnya kapan? Ya. Jangan nongkrong dari pagi sampai pagi. Itu nongkrong dari pagi sampai pagi ngapain? Halo? Jaga pola makan, jaga pola hidup, gaya hidup, disiplin masalah waktu, disiplin masalah prioritas, disiplin masalah pelayanan. Makanya di sini pelayanan itu disiplin. Kenapa? Saya berharap begini, kenapa di tempat kita pelayanannya sangat disiplin. Outdoor dan lain sebagainya datang, bahkan kadang-kadang ada dendanya. Karena saya berharap begini, di luar kalau kamu nggak disiplin, di sini kamu disiplin. Setidaknya saya bisa mempengaruhi hidupmu 2 jam. Dan 2 jam ini bisa pengaruh hidupmu yang 5 jam di sana. Simple. Halo? Karena dengan kita disiplin, maka kita sedang menyucikan, membersihkan diri kita. Dan begitu kita dibersihkan dari kita, Tuhan akan pakai hidupmu lebih dan lebih lagi. Ya. Kamu mau punya skill apapun, tapi kalau hidupmu gak disiplin, percayalah Tuhan gak akan lirik. Ya. Makanya selain disiplin, atlet juga ditantang untuk bertanding dengan cara yang benar. Makanya nanti kalau kita baca dalam 2 Timotius 2:24, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Ada orang yang bersemangat sekali bela kebenaran, tapi caranya salah. Ada orang yang mau, lihat ya, di TikTok akhir-akhir ini banyak orang yang membela kekristenan, tapi dia menyerang agama lain, dia merendahkan orang lain, dia ngejek-ngejek agamanya yang sebelumnya. Buat saya itu bertanding dengan cara yang tidak benar. Engkau boleh semangat pertahankan doktrin, pertahankan apapun. Tapi kalau engkau sudah mulai menyerang dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah, maka justru kebenaran bisa kehilangan maknanya. Kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan tanpa kasih, dia bisa kehilangan maknanya. Halo? Banyak orang yang seperti itu akhir-akhir ini. Disiplin iya, tapi caranya salah. Ya. Mungkin kau bisa terlihat hebat di mata manusia, tapi engkau gak mendapatkan mahkota yang sebenarnya, gak dapatkan kemenangan. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 24 dikatakan apa? Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah. Metafora atlet berbicara tentang disiplin dan aturannya. Saat kita jadi pelayan Tuhan, ini loh aturannya. Disiplinlah, semua orang harus ramah, sabar, lemah lembut. Ini loh aturannya. Pakai dengan cara ini. Nah sampai kita poin pertama dan poin kedua, Tuhan mau ngomong begini. Kalau fokusnya sudah benar, maka caranya harus juga benar.
Jangan sampai fokusnya sudah benar, caranya salah. Kalau itu salah, bisa juga salah. Kita kehilangan maknanya, kebenarannya kita kehilangan. Ya. Dunia kerja juga begitu. Coba deh siapa di sini yang masuk kerja, absennya pakai absen elektronik misalkan. Kita sudah hadir jam 6, misalkan masuk jam 7 paling lambat. Jam 6 kita sudah hadir, tapi kita nggak absen, dianggap tidak hadir. Betul atau tidak? Karena kita nggak mengikuti aturan. Ada aturan yang harus kita ikutin. Ya. Disiplin rohani juga konsisten. Banyak orang mau dipakai Tuhan secara besar, tapi kehidupannya nggak teratur. Apa itu? Disiplin rohani. Doa hanya dilakukan pada saat ada masalah. Itu juga nggak disiplin rohani. Kalau mau doa, doa tiap hari, yang mengerti katakan amin. Jangan pada saat ada masalah baru datang. Membaca Alkitab saat butuhkan inspirasi. Nanti kalau dia ditunjuk khotbah baru dia baca Alkitab. Kalau nggak ditunjuk nggak baca-baca. Ya. Nanti kalau disuruh bagi renungan, baru dia baca Alkitabnya. Itu juga bukan disiplin namanya. Itu suka-sukanya. Belum lagi ada misalkan kalau pelayanan, harus moodnya bagus dulu. Melayani sesuai dengan perasaan. Disiplin itu bukan perasaan. Kalau kamu mau disiplin, bukan melayani dengan perasaan, dengan disiplin. Nah kalau engkau disiplin, semakin mudah Tuhan untuk membersihkan hidup kita, menyucikan hidup kita. Ya. Nah saya mau kasih tahu, hidup disiplin seperti ini mungkin gak spektakuler, karena orang gak banyak lihat. Tetapi disitulah karakter Tuhan, karakter yang Tuhan mau sedang bentuk dalam kehidupan kita, yang mengerti katakan amin. Disitulah Tuhan sedang bentuk karakter kita. Karena kenapa? Karakter tidak dibentuk dalam momen-momen besar. Dia dibentuk dalam kebiasaan kecil yang kita lakukan tiap hari. Itu namanya disiplin. Yang mengerti katakan amin. Makanya dia pakai metafora seorang atlet. Yang ketiga, metafora petani. Ya, ini bicara tentang kesabaran dan harapan akan panen. Dalam 2 Timotius 2 ayat 6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ingat, penekanannya bukan hanya di menikmati hasil usahanya, tetapi bekerja keras. Dan kenapa dia pakai kata petani? Coba bayangkan kita jadi petani ya. Kalau kita petani, kita ke ladang tiap hari kita sudah tabur benih. Ada nggak di sini petani yang hari ini tabur benih, besok sudah tumbuh jadi buah? Tidak ada, betul atau tidak? Petani dia tanam begitu, dia tidak langsung lihat hasil. Bahkan besoknya dia harus datang, dia harus sirami, dia harus pupuk baik-baik dan lain sebagainya. Dia harus rawat, dia harus tetap bekerja keras dan sambil menunggu. Kenapa? Karena petani itu percaya sama proses. Petani tahu bahwa benih yang dia tumbuh masukkan ke tanah butuh waktu untuk kemudian berakar, kemudian dia naik. Sama kayak tadi, saya sudah tahu, engkau sudah punya fokus yang benar, disiplinmu ada, lalu kemudian caramu sudah benar, tapi satu lagi yang kau butuhkan yang namanya ketekunan dan bekerja keras. Karena banyak orang yang di tengah jalan, dia nggak punya mental seperti seorang petani yang dia mau, belum kelihatan hasilnya. Waktu dia tanam benih, benihnya bikin akar dulu ke bawah. 2 minggu nggak kelihatan, 3 minggu nggak kelihatan. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap rawat, dia tetap sirami, dia tetap pupuk. Ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu ada jarak antara hasil dan saat kita melakukan firman Tuhan. Sama seperti seorang petani, waktu dia kasih itu benih, sampai dia tumbuh, ada jarak di sana. Ada gap di sana, gap waktu. Dan gap waktu itu harus ada jembatan yang namanya ketekunan. Tekun dan bekerja keras. Dan metafora yang petani ini adalah metafora yang harus kita mengerti. Kenapa? Karena penyucian karakter memang jarang menghasilkan perubahan yang instan. Perubahan karakter itu bukan sesuatu yang instan. Hari ini kau didoakan, besok berubah karaktermu. Belum tentu. Tapi saya mau kasih tahu dengar baik, kenapa Tuhan tahu orang mau berubah, dia butuh waktu. Ada pernah lihat petani, begitu dia tanam begitu, dia bilang, weh tumbuh kok cepat, tumbuh. Enggak ada. Dia akan tunggu setia sama prosesnya. Atau ada petani, begitu dia tanam benih ke dalam, dia tutup tanahnya, dia pulang. Besok pagi dia buka lagi tuh, keluar mikanunya, akarnya. Enggak ada. Benihnya tetap dalam tanah, tapi petani itu yakin ada proses yang terjadi dalam dirinya. Halo? Ya.
Nah, dalam mentalitas ini kita harus mengerti. Makanya Paulus di ayat 25 sampai 26 dia berbicara tentang kesabaran melayani orang lain, ya. Siapa di sini yang jadi ketua komsel? Pemimpin-pemimpin sel di gereja masing-masing atau di tempat ini. Engkau yang jadi pemimpin, ya. Kau lihat orang sudah disihati berkali-kali, masih jatuh kesalahan yang sama. Di sini kau dituntut untuk sabar. Halo? Di sini dituntut untuk tekun. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26, lihat ya, relate banget ya dengan kehidupan seorang petani. Dikatakan apa? Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Butuh waktu untuk orang bisa disucikan, untuk orang berubah karakternya. Kita juga butuh waktu, dia juga butuh waktu. Dan di antara waktu itu kita butuh yang namanya ketekunan. Ya. Makanya saya yakin dan percaya Ibrani 10 ayat 36 berkata apa? Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan apa? Kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Dibutuhkan waktu, konsistensi, kesabaran. Sebagai orang tua kita juga seperti itu. Kita kan ngajarin anak itu gak sekali ya. Berkali-kali kita ngajarin. Sekali masih langgar, 2 kali masih langgar. Tapi karena dia anak kita, kita terus kasih ajarkan hal yang benar. Dibutuhkan waktu. Orang tua tanam nilai, terus beli teladan. Itu kalau kita punya anak harus seperti itu. Ya. Nah, musuh terbesar, makanya begini, dengar baik. Ketekunan adalah jembatan antara melakukan kehendak Allah dan hasil. Kalau kita mau menikmati hasil, pastikan ada ketekunan di tengah-tengah. Nah, musuh yang terbesar dari yang namanya ketekunan dan kesabaran adalah rasa bosan. Betul atau tidak? Kita sudah melakukan segalanya. Baik kita ataupun orang itu, kita sudah sama-sama nih, tapi belum ada hasil. Bosan. Ya, apalagi Gen Z sekarang ya. Pengennya sesuatu yang instan, pengen yang cepat. Orangnya model cepat. Ciri-cirinya orang cepat model itu ngelihat rilis sekali, swipe up, swipe up, swipe up, swipe up. Begitu kan modelnya sekarang kan. Dilatih nggak sabaran. Tercipta rasa bosan. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini. Ingat, bosan itu perasaan. Jangan menilai proses melalui perasaan. Banyak orang berhenti disiplin, berhenti dibentuk. Karena tidak merasa apa-apa. Tidak merasa apa-apa. Padahal saya mau kasih tahu, perasaan itu bukan indikator pertumbuhan. Perasaan bukan indikator pertumbuhan. Ya. Seorang petani, dia tidak ngecek selalu. Dia punya benihnya tumbuh atau tidak. Tapi dia percaya sama prosesnya. Proses sering terjadi di bawah permukaan yang tidak terlihat. Makanya jangan pakai perasaan, pakai disiplin. Ya. Jangan merasa-rasa, karena merasa-rasa lama-lama gak ada perasaan nanti. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Paulus dia pakai 3 metafora ini supaya kita hidup seperti seorang prajurit, seperti seorang atlet, dan seperti seorang petani. Seorang prajurit punya fokus kepada Tuhan. Seorang atlet dia punya gaya hidup yang disiplin. Seorang petani dia tahu dia harus tekun, bekerja keras, konsisten baru dia bisa menikmati hasil. Orang-orang yang mengerti konsep ini, dia akan hidup di dalam pemakaian Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi ingat, saya mau kasih tahu, ada satu hal yang menjadi kunci. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 berkata apa? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh apa? Kasih karunia dalam Yesus. Engkau boleh lakukan itu, tapi engkau harus ingat. Engkau harus mengerti kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Ingat, disiplin itu bukan sumber kekuatan. Sama-sama, disiplin bukan sumber kekuatan. Yang menjadi sumber kekuatan adalah kasih karunia. Fokus, disiplin, tekun adalah respon terhadap kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka harusnya engkau punya respon yang benar. Apa itu? Ingat, respon bagian kita. Ya, respon bagian kita. Firman Tuhan dan Roh Kudus itu Tuhan. Tetapi setiap kali kita mau disucikan, ada ketiga yang kita harus punya, yang namanya respon. Dan respon kita harus fokus, harus disiplin, dan harus tekun. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sehingga
kedisiplinan kita, fokus kita, ketekunan kita membuat kita menjadi siap dipakai Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi perabot yang kurang mulia, tetapi menjadi perabot yang mulia. Yang mengerti katakan amin. Ingat, prinsip pemakaian Tuhan tidak pernah berubah. Apa prinsipnya? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Ini prinsip Tuhan. Kalau engkau mau hidupmu dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, hiduplah seperti metafora yang Tuhan tunjukkan melalui Paulus kepada Timotius. Nah, saya percaya sembari Tuhan percayakan kita perkara-perkara kecil, di saat yang sama Tuhan sedang melatih kita untuk perkara yang besar. Yang mengerti katakan amin. Makanya miliki mental seorang prajurit yang fokus. Miliki disiplin seperti seorang atlet. Miliki ketekunan seperti seorang petani. Halo? Yang mau katakan amin. Ujungnya apa? Berkenan kepada komandannya. Menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kalau kita belajar bersama-sama, Paulus tidak sedang berbicara siapa yang paling berbakat. Pemain musik WL Singers maju ke depan. Paulus tidak berbicara siapa yang paling berbakat, siapa yang paling berkenal, siapa yang paling berhasil. Paulus berbicara tentang siapa yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan kesiapan bukan dibentuk popularitas, bukan dibentuk oleh kekayaan. Tetapi kesiapan dibentuk karena hidupmu mau disiplin, karena hidupmu mau fokus, karena hidupmu mau ketekun. Halo? Ya. Karena itu begini, pertanyaannya apakah Tuhan mau pakai saya? Bukan. Jawabannya jelas, Tuhan mau pakai siapa saja. Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai kita semua. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah hidupmu sedang dipersiapkan untuk dipercaya oleh Tuhan? Apakah hidup kita fokus seperti seorang prajurit? Apakah hidup kita mau disiplin seperti seorang atlet? Apakah hidup kita mau setia dan tekun seperti seorang petani? Sebab ketika seseorang mau melakukan ini semua, maka dia sedang menjadi bejana yang bersih. Dia menjadi bejana yang semakin siap, menjadi perabotan yang semakin siap dipakai untuk pekerjaan nama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah cari orang yang paling hebat. Tuhan mencari orang yang hatinya mau, bersedia dibentuk, bersedia dibersihkan, bersedia dipakai oleh Dia. Sekali lagi, Tuhan tidak cari orang yang paling hebat, tapi Dia mencari perabotan bejana yang bersih dan siap dipakai. Yang mengerti katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Katakan cemerlang. Cemerlang bagai emas murni. Sama katakan Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku.
serahkan Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, Tangan agar kami agar Yes, sama-sama kan. menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, Senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. menyenangkanmu. Senangkan hatimu, Pagi hari ini kita berkata, Tuhan kami mau senangkan Engkau Tuhan. Kalau Engkau mau berkata itu dengan baik, mulai saat ini hiduplah dengan fokusmu kepada Tuhan. Hiduplah dengan disiplin rohani, taat pada aturan, dan hiduplah memiliki konsistensi, memiliki ketekunan di hadapan Tuhan. Sehingga kau bisa menikmati hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, Tuhan mau hidup kita siap dipakai selalu. Dan Tuhan rindu setiap kita dipakai olehnya. Tuhan mau kita menjadi alat buat kerajaannya. Nah, seringkali bukan Tuhan yang tidak mau, tapi kitanya yang tidak siap. Pagi hari ini Tuhan panggil kita semua pagi hari ini. Apa engkau siap dipakai untuk Tuhan? Mungkin saya bilang, Tuhan aku masih belum sempurna. Tuhan gak cari yang sempurna. Justru dengan pemakaian Tuhan hidupmu akan disempurnakan. Hidupmu akan disucikan. Hidupmu akan dibersihkan. Tidak banyak orang yang mau menjawab panggilan ini. Tapi saya yakin dan percaya kita semua pagi hari ini engkau mau menjawab panggilan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, menyenangkanmu. Yes. Amin. Mari lebih lagi, angkat suaramu, katakan kau mau menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kami mau buka hati kami mau dipakai. Kami mau dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan ada selalu bagian kami untuk kami mempersiapkan diri kami, untuk kami membersihkan diri kami. Tapi kami yakin dan percaya oleh karena kasih karunia-Mu kami dikuatkan, kami ditopang terus setiap hari.
Dan kami yakin dan percaya apa yang kami pelajari pagi hari ini Tuhan, tidak hanya sampai sekedar informasi, tapi biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini menjadi sebuah alat transformasi bagi kehidupan anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini. Bahwa kehidupan mereka fokus kepada Tuhan, kehidupan mereka seperti seorang atlet yang punya disiplin, sebagai seorang petani yang memiliki ketekunan di hadapan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kerinduan-Mu, kami mau menjemput kerinduan-Mu dalam hati kami. Kami rindu dipakai lebih lagi. Kami mau buka hati kami pagi hari ini. Sekali lagi hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus berbicara terus dalam hati mereka. Sehingga jemaat-Mu yang datang pagi hari ini bukan hanya bukan hanya menikmati firman Tuhan, tetapi betul-betul menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap kita untuk siap dan mau dipakai oleh Tuhan, dan kita siap untuk dibersihkan. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Di depan Bapak Ibu sekalian ada tersedia amplop 1 dan amplop 2, di mana amplop 1 digunakan untuk kas pastori, operasional untuk pastori, dan untuk amplop kedua karena ini adalah minggu keempat, di mana amplop kedua ini akan digunakan untuk dana diakonia. Baik jemaat Tuhan, kita sudah mempersiapkan amplop kita, mari kita angkat amplop yang ada di tangan kita dan kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang kami dapat pada hari ini. Biarkan firman-Mu ini Tuhan benar-benar kami pakai untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, kami siap Tuhan. Biarkan setiap kami dibersihkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami Tuhan diperbaharui hari lepas hari. Dan saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Biarkan persembahan ini kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di mana Engkau percayakan kepada kami Bapa, biarkan persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk persembahan nanti dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan, dan akan diarahkan oleh tim Aser. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan ku
Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini dengan penuh kasih. Apabila belum memiliki gereja tetap, kami mengajak Bapak Ibu untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah, baik itu simpatisan atau bertamu, boleh mengambil formulir yang ada di tim ASER, boleh diisi dan nanti akan ditukarkan kenangan-kenangan souvenir dari gereja. Dan di tangan ASER juga ada formulir doa, di mana Bapak Ibu ketika ada permohonan doa dan ingin didukung di dalam doa Pondok Daud yang akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore, Bapak Ibu boleh mengambilnya dan mengisi pokok-pokok doanya, nanti kita dukung di dalam doa Pondok Daud. Dan pengumuman yang kedua, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani bergabung di tempat ini, di depan kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan ada barcode yang kecil, itu boleh di-scan dan di situ ada beberapa divisi-divisi untuk pelayanan, di mana talenta yang diberikan Tuhan dan Bapak Ibu mau menyalurkan lewat pelayanan, ada divisi di situ, boleh Bapak Ibu boleh pilih dan tim akan menghubunginya nanti
untuk kelanjutan ke depannya. Dan diinformasikan kembali nanti hari Rabu tanggal 25 Maret jam 6:30 di tempat ini ada ibadah kamu wanita yaitu Putri Sion. Jadi wanita-wanita terkasihnya Tuhan, mari bergabung di ibadah Putri Sion. Jangan lupa hari Rabu 6:30 malam. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Segala pujian hanya layak bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kalau yang awal, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, sekali lagi dengan imanmu katakan, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Haleluya. Hanya kepadamu ya Bapa di dalam surga. Di pagi hari ini kami datang mengangkat syukur dan berterima kasih atas penyertaan lawatan Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan, kami percaya dan kami imani apa yang telah kami dengar, yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi remah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kami adalah perabot-perabot yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kepadamu lah Tuhan kami datang berserah. Siapakah kami? Perabot yang manakah kami? Kami tidak tahu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan memakai kami semuanya. Olehnya Tuhan sertai kami, mampukan kami, kuatkan kami terus menerus dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mampu Tuhan melakukan dan melaksanakan tujuan-tujuan daripada Tuhan sendiri. Olehnya Bapa, berkatilah kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang Kau telah pakai pada pagi hari ini, urapi terus menerus Tuhan, singkapkan terus menerus akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan biarlah kiranya kami jemaat Tuhan dapat senantiasa dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi badai-badai kehidupan ini Tuhan. Kami percaya dan kami imani Tuhan, Engkau tidak akan tinggalkan kami, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga kami dapat berdiri teguh, tegar di dalam menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, biarlah Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat semuanya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus, rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati jua. Terima kasih, demikian juga berdoa bagi Ibu Rohani kami tempat ini.
biarlah kiranya terus menerus Engkau tuh pulihkan, berikan kekuatan, kemampuan, dan biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, ya dan amin, dan dia akan alami. Dan biar lewat semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Juga kami berdoa bagi pelayan-pelayan yang ambil bahagian di siang hari ini. Tuhan, apapun profesi mereka, dimanapun mereka berada, jadikanlah mereka berkat. Jadikan dia alat, dan biar lewat semuanya, hasilnya Tuhan, Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat kami yang saat ini hadir, bahkan yang ada di rumah Tuhan, yang kami tidak tahu pergumulan-pergumulan apa yang mereka sedang hadapi. Tetapi Engkau yang di tempat maha tinggi, Engkau dapat melihat keberadaan kami semua. Ya Tuhan, kami percaya dan kami imani Tuhan. Sekiranya ada mereka dalam kondisi tubuh yang lemah, dalam penyakit apapun bentuknya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, mujizat-Mu masih tetap ada hingga saat ini. Olehnya kepadamu-lah kami datang berseru memohon dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat segala bentuk penyakitnya dari dalam tubuhnya, dan lewat semuanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang dalam persoalan pergumulan apapun bentuknya Tuhan, kami percaya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan solusinya, dan biarlah lewat semuanya Allah Tuhan kami yang selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa, Engkau yang memilih dan telah melantik pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Kiranya hikmat daripada Allah sendiri, roh takut daripada-Mu Tuhan, menjadi bahagian dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Sehingga Tuhan, bangsa ini Tuhan dapat diarahkan ke dalam sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan hanya daripada Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa ini Tuhan mempermuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi Tuhan gereja-gereja yang ada di sekitar kami, di sekeliling kami yang ada di kota Makassar ini. Khususnya Tuhan yang ada di daerah kecamatan Tamalandria Biringkanaya, dari denominasi manapun Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu Tuhan hadir. Engkau bekerja bagi pemimpin-pemimpin mereka, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi terus Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan lewat pelayanan-pelayanan Tuhan menjadi keberkatan adanya, sehingga umat-umat-Mu dapat dikuatkan kembali Tuhan, dan benar dapat berserah bahwa sesungguhnya hanya Yesuslah sumber kekuatan, sumber berkat yang akan disediakan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam sorga. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Demikian juga Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling tempat kami, dimanapun kami berada, Tuhan kiranya Engkau memberkati adanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga tetap serahkan ibadah kami yang kedua dan yang ketiga sebentar. Kiranya biarlah Tuhan Engkau ambil alih, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menuntun, sehingga ibadah 2 dan 3 juga menjadi keberkatan adanya. Dan sepanjang minggu ini seluruh aktivitas jemaat kami tetap taruh hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan rancangan-Mu, rencana-Mu sajalah yang jadi. Inilah syukur kami Tuhan yang kami bawa dalam Kristus Yesus yang telah mengajar berdoa bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan Ampunilah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaan dan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.